Halo Sobat Merdeka, hari ini adalah kegiatan Kebinekaan 2 yang dimana kita akan pergi ke empat tempat ibadah. Yang pertama itu kita ke masjid. Gak tahu nih, kita ini bakal ke masjid, ke pura, ke vihara atau kelenteng dan gereja. Bye. pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara Kebinekaan 2 dengan topik diskusi bersama penghayat keagamaan di Kota Makassar, yang dimana kita akan pergi ke beberapa tempat ibadah yang ada di Kota Makassar. Nah, ini sudah sampai. Tempat ibadah yang kita kunjungi pertama adalah Pura Girinata, yaitu tempat peribadatan umat Hindu yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 162 Taman Rea, Kecamatan Taman Rea. Pada tahun 1968, diresmikan tahun 2004, didirikanlah Pura Girinata yang merupakan pura pertama dan terbesar di Kota Makassar sebagai tempat peribadatan umat Hindu. Di pura ini terdapat bangunan Padmasana Agung sekitar tinggi 20 meter. Selain itu juga dilengkapi dengan balai pawedaan. Pura Girinata ini tidak hanya sebagai tempat sembahyang tetapi juga sebagai pesraman, tempat pendidikan anak-anak mulai TK sampai SMA. Bapak Dewa Made Bagas Bahendra menjelaskan tentang Trihita Karana, dan selanjutnya Pak Imade Semadi menjelaskan tentang ibadah umat Hindu yaitu Nyepi, dan juga Bapak Nyoman melanjutkannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Trihita Karana, yang dimana Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang terbentuk dari 3 kata, yaitu Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan atau kesejahteraan, dan Karana artinya sebab atau penyebab. Falsafah Trihita Karana mengandung makna 3 penyebab kebahagiaan. Adapun 3 penyebab kebahagiaan yang dijabarkan dalam konsep Trihita antara lain Parhayangan, yaitu hubungan harmonis dengan Tuhan, Pawongan, yaitu hubungan harmonis dengan sesama manusia, dan Palemahan, yaitu hubungan harmonis dengan alam lingkungan. Dan untuk ibadah hari Nyepi diwarnai dengan 4 prinsip penting yang harus dilakukan oleh umat Hindu, yaitu amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelaungan. Dan selanjutnya tempat ibadah yang akan kita kunjungi yaitu tempat ibadah umat Kristen Protestan, yaitu Gereja Immanuel Makassar atau lebih sering dikenal dengan GPIB Immanuel Makassar. Gereja ini dibangun pada tahun 1885. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Jemaat Immanuel Makassar, terletak di Jalan Balai Kota nomor 1 Makassar atau berada di samping timur gedung Balai Kota Makassar. Gereja Protestan Immanuel dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dan merupakan salah satu dari sekian banyak arsitektur peninggalan kolonial Belanda Makassar. Apa perasaan Anda hari ini? Lemes. Tidak bisa berkata-kata, guys. Lemas sekali, hari ini sudah jam 12 ya? Iya, sangat haus sekali, guys. Bagaimana perasaan Gepsuk? Kok tenang? Tenang, siap login ya? Ya. Gereja yang terbentuk simetris dan bergaya arsitektur gotik klasik ini memiliki luas bangunan 600 meter persegi, yang dibangun di atas lahan sebesar 3.428 meter persegi. Di atas pintu masuk gereja terdapat menara lonceng yang tinggi dan runcing menyerupai gaya gotik klasik. Dalam melestarikan dan menjaga bangunan-bangunan bersejarah di Indonesia, GPIB Immanuel Makassar ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Makassar. Tempat ibadah selanjutnya yang kita akan datangi adalah Kelenteng Sianma yang terletak di Jalan Sulawesi nomor 112 Makassar. Di mana kita hari ini? Kita di kelenteng apa? Siang Mas. Istana Naga Sakti Kelenteng Sianma. Rumah peribadatan ini dibangun sejak 1864 yang terdiri atas 5 lantai. Patung Buddha duduk ini merupakan salah satu Buddha yang ditunggu-tunggu kehadirannya karena akan sebagai simbol datangnya Buddha baru kelak. Sesuai dengan nama kelentengnya, Dewi Sianma menjadi tuan rumah yang berada di lantai 1, dan urutan kedua ada Dewa Dokter dan ketiga Dewa Rezeki.
Di lantai 2 terdapat Dewa Harimau, di lantai 3 ada Dewa Jodoh, Dewa Anak, Dewa Kuangkong, dan Dewa Perang. Di lantai 4 terdapat Dewa Bintang, sementara di lantai 5 ada Dewa yang paling besar yaitu Dewa Amito Buddha Siwa dan Dewi Kuang Hing. Salam toleransi untuk kita semua. Selanjutnya tempat ibadah yang kita akan kunjungi terakhir adalah masjid, yaitu Masjid Muhammad Cheng Ho. Jadi hari ini kita sudah di Masjid Muhammad Cheng Ho. Masjid Muhammad Cheng Ho sudah dikenal dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Makassar. Masjid ini memiliki ciri khas arsitektur tersendiri yang menggabungkan nuansa Timur Tengah, Cina, dan budaya setempat. Makassar sendiri, masjid ini menyuguhkan perpaduan arsitektur dengan budaya Bugis Makassar yang khas. Masjid ini terletak di Jalan Danau, Tanjung Bunga, Macini, Sambala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Ada yang lupa. Halo, perkenalkan nama saya Rahma Anissa dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya mengikuti pertukaran mahasiswa 4 di Universitas Fajar Makassar. Seperti masjid pada umumnya, struktur Masjid Muhammad Cheng Ho Makassar terdiri dari atap, kubah, teras, tangga, pintu, ventilasi, mihrab, dan tabir. Satu hal yang merupakan ciri khas yang paling utama dari Masjid Muhammad Cheng Ho adalah atapnya yang berbentuk pagoda. Kubah pagoda inilah yang menonjolkan budaya Cina dari masjid ini. Masjid ini memiliki kubah kecil yang berbeda dengan kubah masjid pada umumnya yang berbentuk setengah lingkaran. Kubah kecil pada Masjid Muhammad Cheng Ho Makassar dibuat berjumlah 4. Ini untuk menunjukkan falsafah Bugis yaitu selapa apa. 4 unsur alam yang dipercaya orang Bugis yaitu api, air, angin, dan tanah. Warna masjid menggunakan warna merah, kuning, dan putih. Warna merah menyimbolkan kebahagiaan, kegembiraan, dan harapan. Warna kuning menyimbolkan kekuatan dan kekuasaan, serta warna putih menyimbolkan kesucian. Warna-warna tersebut mengandung makna harapan dan doa. 4 komponen ini juga diartikan sebagai karakter pada diri manusia, yaitu tanah sebagai kesabaran, api sebagai amarah, air sebagai kekuatan, dan angin sebagai keserakahan. Keempat unsur ini harus disumbangkan dalam kehidupan karena menyimbolkan sifat dan perilaku yang harus dijaga manusia. Seperti masjid pada umumnya, Masjid Muhammad Cheng Ho juga memiliki menara yang menjulang tinggi dari bangunan masjidnya. Menara ini memiliki atap bertingkat 3. Pada tingkatan pertama, yaitu atap bagian atas menara berbentuk persegi 4 jika terlihat dari bawah. Atap penutup atau plafon diberi warna merah. Sama seperti kubah, bagian paling puncak pada menara juga dilengkapi dengan besi penangkal petir. Dan itulah yang saya dapatkan selama kegiatan Kemenika 2 kemarin. Jadi guys, kegiatan kita hari ini telah berakhir dengan sangat-sangat Lagi maki aku apa? Astagfirullahaladzim. Jadi kegiatan kita telah berakhir sampai di sini. Dan selanjutnya kita pulang dan kembali ke kampus. Sampai di kampus, kita berkumpul kembali dan menunggu waktu buka puasa. Telah berakhir kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita sangat-sangat menyenangkan dan juga sangat melelahkan karena situasinya kita dalam kondisi berpuasa dan sekarang sebentar lagi beberapa menit lagi akan buka puasa. Terima kasih.